Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-teman semuanya dan bunda-bunda onlineku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, ini adalah aktivitasku di sore hari ya teman-teman. Aku tuh sedang mencuci beras untuk membuat tepung beras ya. Dan ini tuh berasnya aku cuci bersih ya. Setelah aku cuci bersih teman-teman, berasnya ini akan aku rendam selama semalaman gitu ya. Dan setelah aku rendam selama semalaman ya teman-teman, ini tuh berasnya aku tiriskan tadi tuh di penyaringan ya. Setelah semua airnya itu menetes teman-teman, dan berasnya aku letakkan di atas serbet bersih seperti ini ya, agar si berasnya ini betul-betul kering. Ini akan aku ratakan seperti ini, lanjut diangin-anginkan ya teman-teman, agar si berasnya ini betul-betul kering dari air gitu ya. Dan inilah dia teman-teman, tadi tuh aku sampai mengganti serbetnya ini sampai 3 kali ganti ya teman-teman. Dan ini berasnya sekarang udah betul-betul kering ya teman-teman, dan akan aku blender. Blendernya tentu saja menggunakan blender untuk penggilingan bumbu kering seperti ini ya teman-teman. Makanya aku tadi berasnya harus dikeringkan terlebih dahulu ya teman-teman, karena kan blender seperti ini desain khusus untuk bahan-bahan kering. Setelah aku masukkan ke dalam tempat blendernya teman-teman, terus aku giling aja seperti biasa ya. Dan sesekali dikocrak-kocrakin ya teman-teman, dikocrak-kocrak apa itu ya, pokoknya dikocrak-kocrak kayak gitulah, agar si berasnya di dalam itu tergiling gitu dengan merata gitu kan. Kalau tidak dikocrak-kocrakin mah nanti si berasnya itu tidak tergiling semua ya teman-teman. Apa itu dikocrak itu seperti itulah, seperti aku begitu kocrak-kocrakin apa ya. Ya seperti itulah, digoyang-goyangkan gitu ya blendernya supaya si berasnya itu tergiling semua. Nah setelah itu aku tumpahkan ke dalam penyaringan tepung ya. Selanjutnya aku blender lagi sisa berasnya. Sebenarnya teman-teman, sekarang ini kan udah teknologi itu udah canggih ya. Tepung beras itu udah banyak dijual di pasaran ya, kalau kita memang memerlukannya tinggal membelinya. Tapi bagi kalian yang kepengen membuat tepung sendiri di rumah ya, seperti inilah menggunakan blender bumbu kering ya. Cara membuat tepungnya ini skala kecil saja ya teman-teman. Kalau untuk skala besar tentu saja kita harus beli tepung yang udah jadi, atau kita bawa berasnya ke penggilingan tepung ya, yang biasa orang ada di pasar-pasar itu yang suka menggiling tepung ya teman-teman. Kalau di sini di pasar tradisional itu ada khusus penggilingan tepung beras. Tapi kalau aku di rumah ya teman-teman, biasanya aku juga beli ya tepung beras. Tapi kali ini tepung beras aku tuh habis, dan Hanum tuh kepengen bubur sumsum ya. Jadi aku inisiatif untuk bikin aja sih tepung berasnya sendiri gitu ya teman-teman. Ternyata bikin tepung beras tuh tidak begitu susah juga ya menggunakan blender. Padahal ini tuh aku baru kali pertama ya membuat tepung beras di rumah sendiri. Biasanya kan aku
kalau tepung beras itu beli ya teman-teman, dan kalau untuk skala banyak gitu ya, aku paling di rumah, direndam dari rumah, terus aku langsung bawa aja ke pasar gitu, ke tempat penggilingan tepung beras. Tapi kali ini teman-teman, karena kan aku belum jadwalnya pergi pasar gitu ya, jadi stok tepung berasku habis, ya udahlah aku bikin aja di rumah. Walaupun bikin di rumahnya aku tuh nggak banyak ya teman-teman, cuma seperlunya saja. Ternyata bikin tepung beras di rumah itu menggunakan blender itu memang tidak susah juga ya teman-teman. Kirain bisa nggak gitu ya, kemarin tuh aku tuh baru mau nyoba aja gitu, bisa atau enggak. Ternyata bisa ya teman-teman, dan mudah lagi cara membuatnya. Mungkin kedepannya aku untuk tepung beras aku bikin sendiri aja deh di rumah. Oke lanjut teman-teman, tadi tuh aku setelah semua si tepungnya aku ayak dan masih sisa ya teman-teman yang kasarnya, terus aku blender kembali. Lalu aku saring kembali ya menggunakan penyaringan tepung ini. Aku tuh kemarin setelah tepung beras aku habis ya teman-teman, anak aku tuh Hanum tuh minta bubur sumsum. Jadi tuh aku berpikir gimana caranya ya aku mendapatkan tepung beras gitu, karena kan aku belum waktunya juga untuk berbelanja. Dan akhirnya aku kepikiran untuk membuatnya dengan blender ya teman-teman. Dan ternyata tuh berhasil ya. Aku tuh seneng banget jadi dapat ide gitu ya untuk membuat tepung beras ke depannya. Oke teman, selanjutnya setelah semuanya diayak, setelah selesai ya teman-teman, lanjut si tepung berasnya ini untuk diawetkan itu memang harus dijemur ya teman-teman. Kalau memang kalian di rumah susah menjemur ya teman-teman, ada kan yang udaranya itu tidak bersih, banyak debu berterbangan gitu ya. Kalau khawatir tidak bisa menjemur ya dimasukin aja ke dalam kulkas, diratakan seperti ini terus masukin aja ke dalam kulkas gitu. Dia itu maka akan kering, tapi jangan ditutup saat di kulkasinnya. Kalau di tempat aku kan udaranya masih bersih, jadi bisa dijemur. Oke, selanjutnya teman-teman, aku tuh akan membuat cemilan anak ya. Aku tuh tadi ada membuat jelly, dan jelly itu tidak berwarna ya teman-teman, warnanya itu bening saja dan aku pun tidak kasih warna. Jadi seperti air ya jelinya. Dan sekarang tuh aku udah mau masukin saja ke dalam cetakan ya. Dari saat aku membuat jelinya aku skip saja ya teman-teman. Sebenarnya aktivitasku itu banyak ya teman-teman. Kalau aku rekod semua wah videonya sangat kepanjangan. Jadi aku ambil yang seperlunya aja ya, yang sesuai dengan durasi aja sehari-hari gitu kan. Aku membuat video itu paling panjang itu 15 menit ya. Jadi kalau semuanya direkod 15 menit mah tidak akan cukup ya teman-teman. Aku tuh bisa berjam-jam itu ya ada videonya, dan kalian pun bisa pada kabur karena bosan. Ya makanya aku tuh skip-skip aja yang menurut aku tuh tidak perlu lah gitu. Karena kalau membuat jelly kalian juga tahu, karena ngewadahin jelly seperti ini kalian juga tahu ya. Tapi kan kalau tidak direkod mah aku nggak ada bahan untuk membuat video ya. Semoga kalian tidak bosan ya dengan aktivitasku yang monoton, yang aktivitasnya cuma di rumah saja ya. Aku tuh jarang membuat vlog di luar rumah ya teman-teman, karena aku juga jarang keluar rumah. Sekalinya aku keluar rumah juga memang aku tuh kayak tidak sempat gitu ya untuk membuat vlog. Aku tuh hanya ingin menikmati aja suasana aku saat di luar rumah. Aku tuh tidak sempat membuat vlog. Padahal kemarin juga saat Pak suami pulang aku tuh sempat keluar rumah sering gitu ya. Hampir setiap hari tuh aku pergi keluar, tapi tidak ada yang aku rekod teman-teman ya. Insya Allah lain kali saja ya. Karena kan HP aku juga bukan HP yang bagus gitu ya teman-teman, HP biasa aja, HP sederhana. Jadi untuk menyimpan banyak video itu memang tidak mampu ya. Jadi HP aku itu hanya dapat menyimpan beberapa video saja. Kalau kebanyakan nanti memorinya penuh gitu ya. Begitulah kalau HP sederhana ya. Beda mungkin dengan HP kalian yang pada bagus, RAM-nya pada besar gitu ya, dapat menyimpan stok video yang banyak. Oke lanjut ke videonya. Sekarang tuh aku mengemas camilan jelinya juga sudah selesai ya teman-teman, dan ini tuh ini masih hangat, akan aku diamkan sampai betul-betul dingin di suhu ruang untuk nanti aku masukin di kulkas ya buat stok
makanan untuk anak aku itu kalau siang hari itu suka minta jajan ya teman-teman. Jadi aku tuh sering bikin jajanan sendiri di rumah untuk anak aku, yaitu entah itu kue-kue atau jajanan-jajanan seperti jelly atau apalah itu gitu ya teman-teman. Jadi aku membuatnya sendiri di rumah. Sebenarnya jelly ini di warung juga banyak dijual ya, di pedagang juga. Tapi aku senang membuatnya sendiri di rumah jajanan anak aku, karena aku rasa dengan aku yang membuatnya sendiri itu menurut aku lebih steril aja, lebih sehat saja ya kalau aku yang membuatnya sendiri untuk anak aku. Oke teman-teman, selanjutnya setelah tadi tuh aku membuat tepung beras ya. Tepung berasnya sudah aku jemur di luar. Lanjut aku tadi juga membuat jelly. Dan jelinya sudah aku diamkan di suhu ruang menunggu dingin untuk dimasukin ke kulkas. Selanjutnya aktivitasku sekarang mau nyupir ya teman-teman, alias nyuci piring. Aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari yang tidak bisa di-skip ya. Tentu saja ini aktivitas udah menjadi rutinitas ya, yang tidak boleh dilewatkan setiap harinya nyuci piring. Kalau saja sehari aja kita tidak nyuci piring, maka si dapur kita itu akan kelihatan sangat berantakan ya teman-teman, dengan cucian yang kotor. Jadi ini tidak boleh ya di skip. Kalau aku ya teman-teman di rumah kan cuma berdua ya, kadang-kadang kalau nyuci pakaian mah aku tuh biasa nyucinya itu 2 hari sekali ya teman-teman, kadang-kadang juga setiap hari, tapi kadang-kadang juga 2 hari sekali. Tapi kalau untuk nyuci perabotan dapur, piring ini, alat-alat memasak, tidak bisa ya teman-teman untuk 2 hari sekali. Sehari itu tidak terhitung ya teman-teman berapa kali. Kapan saja ada cucian kotor tentu saja harus dicuci ya. Karena kan kalau perabotan dapur mah sehari tidak dicuci mah aduh teman-teman, itu akan sangat berantakan sekali kelihatannya dapur kita kalau ada perabotan yang kotor. Jadi menurut aku ya teman-teman, kita ini mencuci piring itu harus sedikit demi sedikit langsung dicuci saja ya. Jangan dibiarkan banyak gitu ya, kalau menurut aku itu juga kalau dibiarkan banyak tuh akan membuat si dapur kita itu jadi kelihatan berantakan ya teman-teman, dengan adanya yang cucian piring yang menumpuk di wastafel atau di baskom gitu ya. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit saja biar tidak terasa gitu ya lelahnya teman-teman, dan biar tidak kelihatan ada berantakan di dapur kitanya. Biar kitanya lebih lega aja gitu hatinya. Kalau aku ya teman-teman, kalau ngelihat cucian itu numpuk, rasanya ada nggak nyaman di dalam hati itu ya. Kayak gimana gitu ya, kok berantakan, perasaan yang nggak nyaman itu ada. Tapi kalau melihat di dapur aku tuh memang selalu bersih, perabotan nggak ada yang kotor, rasa lega di dalam hati, rasa nyaman itu ada ya teman-teman. Ada kebahagiaan tersendiri di hal yang sederhana seperti itu. Dengan dapur yang bersih juga kita akan lebih nyaman dan lebih semangat saja untuk beraktivitas di dapur, seperti aktivitas memasak gitu atau bikin-bikin camilan ya teman-teman. Dengan di dapur yang bersih membuat kita lebih semangat lagi. Tapi kalau dapur aku sedang dalam keadaan kotor ya teman-teman, banyak cucian berantakan, rasanya aku tuh udah lelah ya. Sebelum bekerja aja sudah merasa lelah. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Aku tuh nyuci piringnya udah selesai ya teman-teman, dan semuanya udah ditiriskan di rak sederhana aku tuh. Selanjutnya teman-teman, ini tuh di sore hari dan hujan pun turun ya teman-teman. Dan kalau hujan turun, air dari pipa itu mengalir di depan teras aku ya teman-teman, seperti sungai kecil gitu. Dan di saat itu aku semangat ya untuk menyikat saluran itu, sungai kecilnya gitu ya, biar bersih aja gitu langsung karena ada air yang mengalir. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.